Perkenalkan, nama saya Adon Ranti Adu, NIM 1907010208, Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua penyakit, yaitu penyakit stroke dan penyakit jantung koroner. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu penyakit stroke. Apa itu stroke? Pengertian stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak, sehingga mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan atau kematian. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Yang poin berikut, kita masuk dalam faktor risiko stroke. Faktor risiko stroke meliputi dua, yaitu yang pertama faktor kesehatan. Yang pertama faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, obesitas, kolesterol tinggi, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Faktor yang kedua yaitu faktor gaya hidup yang meliputi merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Faktor lain yaitu yang pertama faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Dan yang berikut adalah dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Dan yang berikut adalah penyebab dari stroke. Berdasarkan penyebab, ada dua jenis stroke, yaitu yang pertama stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombolik dan stroke embolik. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu peredaran intraserebral dan subarachnoid. Yang berikut adalah gejala dari stroke. Umumnya stroke muncul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenal, yaitu pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua adalah
tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Dan yang berikut adalah ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak bisa berbicara sama sekali, meskipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala lain yaitu seperti mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher, dan pusing berputar atau vertigo. Dan yang berikut adalah penurunan kesadaran, sulit menelan distafagia sehingga mengakibatkan tersedak. Dan yang berikut adalah gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Yang berikut adalah pengobatan stroke. Pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke tergantung pada jenis stroke yang dialami. Stroke apakah termasuk stroke iskemik atau stroke hemoragik. Yang pertama adalah pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua adalah pengobatan stroke hemoragik. Pada awal kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Yang berikut adalah pengobatan TIA. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah dengan obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Dan yang berikut adalah pencegahan stroke. Cara mencegah stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor-faktor risiko yang ada. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, hindari merokok. Yang keempat, berhenti merokok. Yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol. Hindari penggunaan napsa. Beberapa jenis napsa yang dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Yang berikut adalah kita masuk dalam penyakit yang kedua, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah fungsi kekurangan darah akibat otot jantung penyakit jantung koroner adalah fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner.
pada waktu jantung harus bekerja lebih keras, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan asupan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri dada. Kalau pembuluh darah tersumbat sama sekali, pemasukan darah ke jantung akan terhenti, dan kejadian ini yang disebut dengan serangan jantung. Kita masuk dalam penyebab jantung koroner. Salah satu penyakit jantung koroner adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi. Adalah salah satu kebiasaan makan makanan yang berlemak tinggi, terutama lemak jenuh. Agar lemak mudah masuk dalam peredaran darah, dapat diserap tubuh, maka lemak harus diubah oleh enzim lipase menjadi gliserol. Yang berikut adalah sebagian sisa lemak akan disimpan di hati dan metabolisme menjadi kolesterol. Pembentuk asam empedu yang berfungsi sebagai pencerna lemak. Yang berikut adalah kondisi ini menyebabkan kelenturan pembuluh nadi menjadi berkurang, serangan jantung koroner akan lebih mudah terjadi ketika pembuluh nadi mengalami penyumbatan. Ketika itulah darah yang membawa oksigen ke jaringan dinding jantung pun terhenti. Kita masuk dalam gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah dada terasa tidak enak, mati rasa, berat atau terbakar, dapat menjalar ke pundak kiri, lengan, leher, punggung atau rahang. Yang berikut adalah sesak napas. Yang berikut adalah jantung berdebar-debar, denyut jantung lebih cepat, dan pusing. Berikut mual, dan yang berikut kelemahan yang luar biasa. Kita masuk dalam faktor risiko PJK. Faktor risiko PJK dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor risiko primer. Faktor ini dapat menyebabkan gangguan arteri berupa aterosklerosis tanpa harus dibantu oleh faktor lain independen, termasuk faktor risiko primer, yaitu hiperledime, merokok, dan hipertensi. Dan yang berikut adalah kita masuk dalam faktor yang kedua, adalah faktor risiko sekunder. Faktor ini baru dapat menimbulkan kelainan arteri bila ditemukan faktor lain secara bersamaan, termasuk faktor risiko sekunder, yaitu diabetes mellitus dan obesitas. Yang berikut adalah kita masuk dalam pencegahan jantung koroner. Yang pertama yaitu pola makan sehat. Hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau mengandung kolesterol tinggi. Yang kedua adalah hindari juga makanan dengan kandungan yang gulanya tinggi. Yang ketiga adalah menjaga tubuh ideal dari kegemukan. Dan yang keempat adalah hindari stres, berhenti merokok. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima adalah hipertensi. Keenam, obesitas. Kedelapan, olahraga secara teratur. Dan yang kesembilan adalah mengonsumsi antioksidan. Penanganan
dengan obat. Yang pertama rawat jalan, yang kedua adalah rawat inap, dan yang berikut adalah dengan tindakan intervensi atau pemasangan steril, ring atau cincin, operasi bedah pintas koroner atau CABG. Demikian sedikit penjelasan saya tentang tentang penyakit stroke dan jantung koroner.